Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kitab Sunan Taufik pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum wudhu. Mari kita mulai kajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis sholatil wudu. Wa min syurutis sholah, sebagian dari syarat-syarat sholat itu adalah al-wudu atau berwudu. Berwudu merupakan bagian dari syarat untuk menjalankan ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu wajib harus suci, maka seseorang harus berwudu terlebih dahulu agar dia suci dan dia boleh menjalankan ibadah sholat. Maka wudu merupakan bagian dari syarat-syarat untuk menjalankan ibadah sholat. Terus apakah setiap sholat harus berwudu? Tidak. Tidak harus berwudu asalkan orang tersebut masih dalam keadaan suci. Tapi jika sudah hilang kesucian, maka dia wajib untuk berwudu. Di dalam kitab Sunan Taufik disebutkan bahwasanya furuduhu sittah atau fardunya wudu itu ada 6. Apa yang dimaksud fardu di sini? Fardu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Maka maksudnya fardu wudu ini adalah hal-hal yang harus dijalankan ketika dia berwudu. Ada 6. Al-awwalu niyatut thaharah lisholati bil qalbi. Yang pertama adalah niat di dalam hati untuk bersuci untuk melakukan sholat. Jadi yang pertama adalah berniat untuk menjalankan toharoh atau bersuci agar diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sholat. Berniat di sini dilakukan biqalbi dengan hati. Ya. Adapun melafadzkannya dalam ucapan itu untuk membantu agar ketika berniat di dalam hati itu semakin mantap, maka kemudian dibantu dengan ucapan. Nah, terus niatnya itu bagaimana? Disebutkan bahwa di sini ada varian niat yang bisa dijalankan ketika berwudu. Ada keterangan di sini niyatut thaharati lisholati bil qalbi. Yang pertama adalah niat bersuci untuk menjalankan ibadah sholat. Itu adalah niat pertama. Au ghairiha minan niyatil majziati, ya. Au ghairiha berarti di sini menunjukkan selain niat bersuci untuk menjalankan ibadah sholat, maka diperbolehkan niat yang lain.
al-majzi'ah yang niat itu mencukupi atau diperbolehkan dalam berwudu. Nah, niat itu apa saja ya? Nah, di dalam kitab ya syarah dari Sulam Taufik ya disebutkan bahwa niat-niat yang diperbolehkan selain niat yang pertama tadi, yaitu niat bersuci untuk menjalankan sholat wajib atau menjalankan sholat gitu ya, maka niat selanjutnya adalah niat berwudu. Maka boleh bila seseorang hanya berniat untuk berwudu, atau niat ketiga yaitu niat menjalankan fardu wudu. Nah, jadi selain niat menjalankan niat bersuci, maksudnya selain niat bersuci diperbolehkan pula niat berwudu atau niat menjalankan fardul wudu. Nah, itu sama semuanya ya, diperbolehkan. Nah, kemudian kapan mulai niatnya? Disebutkan dalam kitab Sulam Taufik bahwa berniat itu dilakukan inda ghuslil wajhi, yaitu ketika membasuh wajah yang pertama kali. Jadi ketika pertama kali membasuh wajah, maka disitulah waktunya berniat. Boleh niat bersuci, niat toharoh itu ya, karena menjalankan ibadah wajib atau ibadah sholat. Kedua, boleh berniat menjalankan wudu, atau ketika boleh berniat menjalankan fardunya wudu. Nah, itu tiga niat itu sama saja ya. Atau sering kita di dalam fikih Syafi'i diajarkan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niat wudu yang diajarkan dalam fikih Syafi'i. Nah, kemudian fardu yang kedua yaitu ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ilal daqani, yaitu membasuh seluruh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pada dagu. Jadi yang dimaksud wajah di sini ya seluruh muka ya. Jadi seluruh wajah atau muka seseorang, yang dimana kalau dari sisi arah vertikalnya itu yaitu mulai dari tumbuhnya rambut ya sampai pada dagu, itu dari sisi vertikal. Nah, sedangkan dari sisi horizontalnya adalah wa minal uzuni ilal uzuni, yaitu mulai dari telinga yang satu ke telinga yang lain, dari telinga kiri sampai telinga yang kanan. Nah, itu dari sudut vertikalnya. Nah, terus apa saja yang dibasuh, yaitu sya'ron wa basyaron ya, yaitu ya mulai kulit yang ada dan juga rambut-rambutnya yang ada di mungkin di wajah tersebut ya. Jika ada bulu itu semuanya dibasuh ya, semuanya dibasuh. Nah, di sini ada pengecualian yaitu la batinal khina ya, yaitu la batinal khiyatir rajul ya, tidak wajib ya membasuh bagian dalam jenggot laki-laki. Ya, jika seorang laki-laki mempunyai jenggot yang tebal, maka tidak wajib ya sampai memasukkan air ke dalam jenggot tersebut. Nah,
tapi itu hukumnya sunnah, jadi ya memasukkan air ke dalam jenggot atau memercikkan air ke dalam jenggot itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, atau wa'aridati idza kasfat, yaitu dua jamban ya, atau istilahnya rambut jamban yang dimiliki laki-laki, jika itu tebal, itu juga tidak wajib untuk memasukkan air ke dalamnya, cukup membasuhnya saja ya. Nah, itu adalah fardu wudu yang kedua. Selanjutnya ada pula fardu wudu yang ketiga, yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma'alaihima, yaitu membasuh kedua tangan sampai pada siku ya, wa ma'alaihima, dan semua yang ada di tangan tersebut atau bagian dari tangan tersebut juga wajib dibasuh. Nah, selanjutnya ar-rabi yang keempat, yaitu mashur ra'si, yaitu mengusap kepala, au ba'dhihi, atau bagian atau separuh, setengah dari kepala tersebut, walau sya'ratan fi haddih, meskipun tidak ada rambutnya atau mungkin botak gitu ya, tetap wajib dibasuh kepala tersebut, kepalanya tetap dibasuh gitu ya, karena itu termasuk rukun dari wudu. Nah, kemudian al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki ya. Jadi membasuh kedua kaki kita ya, dan juga mata kaki ya. Au mashu khaffi, atau membasuh khufah ya, atau muzah, atau istilahnya sepatu yang digunakan orang-orang di gurun itu ya. Nah, itu juga kalau seseorang menggunakan muzah, maka dia wajib membasuh muzahnya selama muzah tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, kemudian yang keenam, yaitu tertib atau berurutan ya, mulai dari yang satu ya, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam tadi ya, dilaksanakan secara berurutan. Nah, itu merupakan rukun-rukun yang harus dijalankan ketika berwudu. Nah, sedangkan hal-hal yang membatalkan wudu itu apa saja gitu ya. Nah, dijelaskan selanjutnya, wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairil mani, yaitu hal yang bisa menyebabkan batalnya wudu itu keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul selain mani atau sperma ya. Jadi sesuatu yang keluar ya dari kubul dan dubur, atau dari kemaluan seseorang yang itu selain mani, itu menyebabkan batalnya wudu. Nah, kalau mani kenapa tidak membatalkan? Karena orang yang mengeluarkan sperma atau mani itu wajib untuk mandi ya. Wajib untuk mandi karena termasuk hadas besar. Nah,
Selanjutnya wa mashu qubulil adami, yaitu menyentuh kelamin manusia. Ya. Au halqah itu buri bi badanil kafwi, yaitu selain kelamin juga menyentuh area ya dubur atau anus dengan bagian dalam telapak tangan ya bila hailin tanpa adanya penghalang. Jadi menyentuh kelamin atau dan juga area anus dengan telapak tangan ya, bagian yang telapak tangan ini tanpa ada penghalang itu merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya wudhu. Selanjutnya walam subasyaratil ajnabiyah, yaitu menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan di sini perempuan yang dewasa ya. Maksudnya perempuan dewasa yang bagaimana ya? Menurut pendapat ulama ya itu bermacam-macam ya kategori perempuan dewasa, tapi kesepakatan ulama menyatakan bahwa wanita yang berumur 5 tahun atau anak balita itu tidak membatalkan wudhu. Berarti batas minimalnya adalah 6 tahun ke atas. Nah itu ulama sudah memberikan kategori bisa membatalkan wudhu ya jika bersentuhan. Nah dengan syarat bahwa ya keduanya ya antara laki-laki perempuan yang bersentuhan tersebut bukanlah mahram. Nah maksudnya boleh menikah ya. Nah jadi bersentuhannya bersentuhannya laki-laki perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahramnya atau boleh menikah keduanya, maka itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Nah yang terakhir yaitu zawalul aqli atau hilangnya akal ya. Ini macam-macam ya, bisa karena ketiduran atau karena pingsan atau karena gila gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Nah sedangkan untuk masalah kasusnya orang tidur, nah ini yang membatalkan wudhu itu tidurnya seseorang yang tidak dalam keadaan duduk yang menetapkan pantatnya ke tempat duduknya ya. Jadi kalau ada orang duduk di mana posisi ya pantatnya itu berada di tempat duduknya ya keadaan tegak, nah itu ketika dia tidur dia tidak batal seperti tidurnya orang yang bersila gitu ya. Tetapi jika dia posisi pantatnya sudah berubah, dia terlentang atau dia miring dan lain sebagainya, nah itu berarti sudah batal wudhunya. Nah itu tadi teman-teman terkait dengan wudhu. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan ya untuk kita semuanya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.